Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها ذلك يوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. بسم الله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah yang termaksud di bawah warahmatullahi wabarakatuh. Mahabbataka wa ma'arif. Ila hadrati Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tanbih. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbih ini dari Syekhuna almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad yang bersemayam di Patapan Suryalaya Kejembaran Rahmannya. Sabda beliau kepada khususnya segenap murid-murid, pria maupun wanita, tua maupun muda. Semoga ada dalam kebahagiaan dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebahagiaan yang kekal dan abadi. Dan semoga tak akan timbul keretakan dalam lingkungan kita sekalian. Pun pula semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya supaya dapat melindungi dan membimbing rakyat dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil dan makmur dohir maupun batin. Pun kami tempat orang bertanya tentang Thariqat Qadiriyah Naqsabandiyah menghaturkan dengan tulus ikhlas wasiat kepada segenap murid-murid, berhati-hatilah dalam segala hal. Jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama maupun negara. Taatilah kedua-duanya tadi sepantasnya. Demikianlah sikap manusia yang tetap dalam keimanan. Tegasnya dapat mewujudkan kerelaan terhadap agama maupun negara. Taat kehadirat ilahi yang membuktikan perintah dalam agama maupun negara. Insyaallah, hai murid-murid sekalian, janganlah terpaut oleh bujukan nafsu, terpengaruh oleh godaan syaitan. Waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama maupun negara. Agar dapat meneliti diri kalau tertarik oleh bisikan iblis yang selalu dalam menyelinap dalam hati sanubari kita semua. Lebih baik buktikanlah kebajikan yang timbul dari kesucian. Kesatu, terhadap orang-orang yang lebih tinggi daripada kita, baik dohir maupun batin, harus kita hormati. Begitulah seharusnya hidup rukun, saling harga menghargai. Kedua, terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala-galanya, jangan sampai terjadi persengketaan. Sebaliknya harus bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama maupun negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan kalau kita terkena firman-Nya, azabun alim, yang berarti duka nestapa untuk selama-lamanya dari dunia sampai akhirat, badan payah hati susah. Ketiga, terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kita, janganlah hendak menghinakannya atau berbuat tidak senonoh, bersikap angkuh. Sebaliknya harus balas kasihan
dengan kesadaran agar mereka merasa senang dan gembira hatinya. Jangan sampai merasa takut dan liar, bagaikan tersayat hatinya. Sebaliknya harus dituntun, dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut, yang akan memberi keinsyafan dalam menginjak jalan kebajikan. Keempat, terhadap fakir miskin harus kasih sayang, ramah tamah, serta bermanis budi, bersikap murah tangan, mencerminkan bahwa hati kita sadar. Coba rasakan diri kita pribadi, betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu, janganlah acuh tak acuh, hanya diri sendirilah yang senang. Karena mereka jadi fakir miskin itu bukannya kehendak sendiri, namun itulah kudrat Tuhan. Demikianlah sesungguhnya sikap manusia yang penuh kesadaran, meskipun terhadap orang asing, karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihissalam. Mengingat ayat 70 surat Al-Isra yang artinya, sangat kami muliakan keturunan Adam dan kami sebarkan segala yang berada di darat dan di lautan, dan kami berikan mereka rezeki dari yang baik-baik. Juga kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lainnya. Kesimpulan dari ayat ini bahwa kita sekalian seharusnya saling harga menghargai. Jangan timbul kekecewaan mengingat surat Al-Maidah yang artinya, hendaklah tolong menolong dengan sesama dalam melaksanakan kebajikan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap agama maupun negara. Sebaliknya, janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan terhadap perintah agama maupun negara. Adapun soal keagamaan, itu terserah agamanya masing-masing. Mengingat surat Al-Kafirun ayat 6, agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Maksudnya, janganlah terjadi perselisihan, wajiblah kita hidup rukun dan damai. Andaikan saling harga menghargai, tetapi janganlah sekali-kali ikut campur. Cobalah renungkan pepatah leluhur kita, hendaklah kita bersikap budiman, tertib dan damai. Andaikan tidak demikian, pasti sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna, karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah akibat dari amal perbuatan diri sendiri. Dalam surat An-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa Tuhan yang Maha Esa telah memberikan beberapa contoh, yakni tempat maupun kampung, desa maupun negara, yang dahulunya aman dan tentram, gemah riparoh jinawi. Namun penduduknya atau penghuninya mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka lalu berkecamuklah bencana kelaparan, penderitaan dan ketakutan yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Oleh karena demikian, hendaklah segenap murid-murid bertindak teliti dalam segala jalan yang ditempuh guna kebaikan zahir maupun batin, dunia maupun akhirat, supaya hati tentram, jasad nyaman. Jangan sekali-kali timbul persengketaan, tidak lain tujuannya budi utama jasmani sempurna cagel bagel. Tiada lain amalan kita torikot qadiriyah naksabandiyah, amalkan sebaik-baiknya guna mencapai segala kebajikan, menjauhi segala kejahatan zahir maupun batin, yang bertalian dengan jasmani maupun rohani, yang selalu diselimuti bujukan nafsu, digoda oleh perdaya setan. Wasiat ini harus dilaksanakan dengan seksama oleh segenap murid-murid agar supaya mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Katapan Suryalaya 13 Februari 1956.
Wasiat ini disampaikan kepada sekalian ikhwan tertanda Yang Mulia Kiai Haji Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin. Untayan mutiara, jangan membenci kepada ulama yang sejaman, jangan menyalahkan kepada pengajaran orang lain, jangan memeriksa murid orang lain, jangan merubah sikap meskipun tersinggung, harus menyayangi orang yang membenci kepadamu. Wa bi barakati wal karamati Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu wa ala alihi wa ashabihi azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Syai'un lillahi Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح آبائه وأمهاته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والكروبيين والشهداء والصالحين وآل كل وأصحاب كل وإلى روح أبينا آدم وأمنا حواء وما نزل بينهما إلى يوم الدين. شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى سادتنا ومولانا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ولا بقية الصحابة القرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى الأئمة المجتهدين في الدين والعلماء الراشدين والقراء المخلصين وأهل التفسير والمحدثين وسائر سادات الصوفية المحققين وإلى أرواح كل ولي وولية ومسلم مسلمة مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها. شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح أهل سلسلة القادرية والنقشبندية وجميع أهل الترك خصوصا إلى حضرة سلطان الأولياء غوث الأعظم قطب العالمين سيد سمو الدين عبد القادر جيلاني قدس الله
أبي القاسم جنب الله والسيد الشيخ معروف القرخي والسيد الشيخ سر السقطي والسيد الشيخ حبيب العجمي والسيد الشيخ حسن البصري والسيد الشيخ جوهر الشيخ أبي يزيد الأستاذ والسيد الشيخ بهاء الدين المسلم الحضرة إمام رباني حضرة سيدنا المكرم شيخ عبد الله مبارك بن محمد ببركة وكرامة الشيخ الاستاذ محمد صاحب الوفاة تاج العارفين ووصولهم وفروعهم وعلى سلسلة والآخرين عنهم شيء للنيل لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم ولمن أسأل إلينا ولمن لوحكنا وقلدنا عندك بدعاء الخير شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمنها إلى شمالها ومن قاف إلى قاف من ولد آدم إلى يوم القيامة شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر
القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى بيده الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويسقى الغمام وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له برحمتك يا أرحم الراحمين الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sultan awali al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang kepada hamba-Nya di seluruh alam. Rahmat dan salam yang utama semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah diberi kekuatan dengan mukjizat yang diutus untuk menjadi rahmat ke seluruh alam. Dan tidak ketinggalan pula semoga rahmat dan salam disampaikan kepada seluruh keluarganya dan sahabat-sahabatnya beserta segenap waliullah yang sudah diberikan beberapa keajaiban dan karamah. Amma ba'du. Maka ini adalah sebuah kitab
yang ringkasnya akan menerangkan tentang manaqibnya Sultan Auliya Sayyid Syekh Muhyiddin Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu. Hasil dari tukilan dari beberapa kitab yang berjudul Uqudul Arifi Manaqibil Jaili dan dari kitab Tafaridul Khadir fi Manaqib Syekh Abdul Qadir dan dari kitab Lujilidani fi Zikri Nubdatin min Manaqibil Qutbul Ghabani. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian yang sama-sama mendengarkannya dengan rasa penuh hikmat dan hormat. Semoga keberkahan ini manaqib Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya dan menolak semua bala dunia dan akhirat bagi kita sekalian. Khususnya kepada sahibul bait, yakni keluarga besar almarhum Kiai Jamin Abdullah beserta keluarganya. Semoga putra dan putrinya menjadi putra putri yang soleh dan solehah, yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta berbakti kepada kedua orang tuanya sehingga menjadi orang yang berguna bagi masyarakat, agama maupun bangsa dan negara. Mudah-mudahan dengan dibacanya manaqib ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi karunia kepada kita sekalian yang hadir di sini dengan keselamatan dan keberkahan, dan semoga disampaikan segala hajat dunia kita semua dan dimudahkan segala urusan-urusan kita, baik yang berkaitan dengan dunia maupun akhirat, dan semoga kita semua selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Maqobah ke-35. Syekh Ahmad Kanji menjadi murid Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani atas petunjuk gurunya. Diriwayatkan pada suatu hari Syekh Ahmad Kanji sedang mengambil air wudhu. Terlintas dalam hatinya bahwa thariqat Tuan Syekh Abdul Qadir itu lebih disukai daripada thariqat lainnya. Gurunya yaitu Syekh Abi Ishaq Maghribi mengetahui pula apa yang terlintas dalam hati muridnya. Lalu beliau bertanya, apakah kamu mengetahui kedudukan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu? Dijawab oleh Syekh Ahmad Kanji, saya tidak tahu. Lalu gurunya menjelaskan, Syekh Abdul Qadir itu memiliki 12 sifat. Kalau lautan dijadikan tintanya dan pepohonan dijadikan penanya, manusia, malaikat dan jin sebagai penulisnya, maka tidak akan mampu menuliskan sifat-sifat Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu. Mendengar penjelasan dari gurunya itu, ia makin bertambah mahabbah kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu. Hatinya berbisik, satu harapanku tidak meninggal dunia sebelum aku menjadi murid beliau. Kemudian dengan kemauan yang keras berangkatlah ia menuju kota Baghdad. Setibanya di sebuah gunung di wilayah Azmir yang di bawahnya mengalir sungai, ia mengambil air wudhu untuk sholat. Di dalam keadaan antara tidur dan tidak, ia dikunjungi oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu. Beliau membawa mahkota merah dan sorban hijau. Syekh Ahmad Kanji berdiri menghormati kedatangan beliau. Kata Tuan Syekh Abdul Qadir, mari ke sini lebih dekat, kata beliau sambil mengenakan mahkota merah dan sorban hijau di atas kepalaku, lalu bersabda, wahai Ahmad Kanji, sekarang kamu sudah menjadi muridku dan menjadi anakku dan menjadi rijlullah, laki-laki Allah. Lalu beliau menghilang. Mahkota dan sorban sudah melekat terpakai di atas kepalaku. Lalu ia sujud syukur atas nikmat Allah yang telah diterimanya.
Kemudian ia pulang ke gurunya sambil memperlihatkan mahkota merah dan sorban hijau, hadiah dari Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan menceritakan peristiwa yang telah dialaminya. Gurunya bertanya, "Wahai Ahmad Kaji, mahkota dan sorban itu adalah hirpoh bagimu. Kamu sangat dikasihi oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang Sekarang berdirilah dengan tegak. Kamu telah menjadi wali yang utama." Dengan mengharap keberkahannya, Syekh Abi Ishaq Maghribi memakai mahkota dan sorban hijau itu di kepalanya, lalu diserahkannya kembali kepada Syekh Ahmad Kanji. Mangkobah ke-36, Syekh Ahmad Kanji menjunjung kayu bakar di atas kepalanya. Pekerjaan Syekh Ahmad Kanji adalah mencari kayu bakar untuk memasak roti bagi fakir miskin. Setelah mengenakan mahkota dan sorban hijau, Syekh Abdul Qadir, gurunya berkata, "Sekarang engkau tidak layak mencari kayu bakar, sebab di kepalamu sudah dimahkotai dengan mahkota merah dan sorban hijau." Namun Syekh Ahmad Kanji memohon izin dari gurunya untuk mencari kayu bakar. Ujar gurunya, "Ya, kalau memang begitu, terserah kamu." Ia pun berangkat ke gunung mengumpulkan kayu bakar lalu diikat. Waktu akan dipikul, kayu bakar itu melayang di atas kepala Syekh Ahmad Kanji kira-kira sehasta dari kepalanya. Lantas Syekh Ahmad Kanji pulang ke gurunya. Kayu bakar tersebut melayang-layang di atas kepalanya. Setibanya di tempat Syekh Abi Ishaq Maghribi, gurunya itu berkata, "Nah Syekh Ahmad Kanji, apakah kataku, kamu tidak pantas lagi memikul kayu bakar, sebab sudah ditempati mahkota dan sorban yang mulia. Mulai sekarang, sudahlah jangan mencari kayu bakar. Engkau oleh Syekh Abdul Qadir sudah ditunjukkan ke pangkat Rizalullah, yakni tentara Allah. Allah mansurna fa'ati ridwana alaihi wa biddana bil asraril lati awda'taha ladaikum illa hadratis sultanil awliya wa qudwatil asbiqut bil dhabani wa khusus samadini syekh wahidi sabaqo dirjilani qaddas al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim wa tabarak ala kulli sahabati rasulillah isma'in. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma bi asma'ikal husna wa bi asma'i nabikal mustafa wa bi asma'i wal abdul qadir jalali mustafa tahhir qulubana min kulli syubhatin musyahadatika wa mahadatika wa bisna ala surati wal jama'ah wasfari biya sudurana wa yassir biha umurana wa fadlis biha humumana wakshif biha gumumana waghfir biha dhunubana wa qadi biha duyunana wa asli biha ahwalana wa balli biha amalana wa taqabbal biha taubatana wansur biha hujjatana waj'alna biha minal muttabi'ina lis-syari'atin nabikal mutaswifina bi mahabbatil muhtadin biha wasirati wa tawaffana bi ala sunnati wa la tahrimna fadla syafa'ati wa syurna fi jumrati wa asbal ghairil muhazzirin wa jasadikin ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katurah diambil airnya.
Aja. Tenang. Tinggal apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasruhu wa qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ilahi anda maksudi wa ridha wa matubi'atini mahabbataka wa ma'rifataka. Syahabat sahibul wafa tajul arifin radiyallahu wa al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Sahibul bait keluarga besar almarhum Bapak Kiai Jinallah, Ibu Haji, para putra-putri adik-adik kandungnya, keluarga besar almarhum Sarmat Semuliakan, para ajengan kiai asatizah, tokoh masyarakat, ikhwan akhwat thariqah qadir syabandiyah yang hormat. Tidak terasa ibu bapak kita beberapa hari lagi akan meninggalkan tahun 2022. Insya Allah masuk tahun 2000. Kira-kira nyampe gak nih Pak? Anyir, yakin nyampe? Nyampe kan 2023? Insya Allah. Iya. Tenang Bu, tenang. Bulan depan mah nggak sampai malam. Menakibnya habis asal tetap pulangnya jam 12. Loh kenapa? Saya gembok depannya. Saya buang kuncinya, loncat aja. Bukan perubahan, perbaikan. Bukan perubahan dari perubahan. Kena lihat ibu-ibu malam Jumat mah ada yang dekat, ada yang jauh. Saya juga jauh, kesian saya dong. Dari sini jam 11 sampai rumah jam 1. Kalau nggak macet, kalau macet sampai subuh. Doain ya. Amin. Bulan ini bulan Jumadil habis Jumadil awal Jumadil. Kalau Jumadil ula terusnya Jumadil Anyir. Jumadil awal, Jumadil akhir, Jumadil ula, Jumadil Jumadil sani. Ada Jumadil awal, Jumadil akhir, Jumadil ula. Ibu bapak mungkin terus saya diajarin lagi. Ada yang sudah ke Mekah juga ada? Sudah ke Mekah? Ada yang udah yang belum. Nah, kalau kita ke Timur Tengah ibu nanyain bulan Rohah nggak bakal ada. Ada gitu? Nah, orang Indonesia paling jago sedunia di Haji Samsi. Bulan Rabiul Awal Maulid, Rabiul Akhir Silih
Ini yang paling hebat lagi, bulan Syaban diganti Ramadan diganti puasa. Emang Ramadan artinya puasa? Jauh itu Pak. Kemudian hebat lagi, Zulhijjah lebaran haji, Zulhijjah lebaran, Zulqa'dah Hafid, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul, Jumadil Awal, Jumadil, Rajab, Sya'bana, Ramadana, Syawal, Zulqa'dah, tapi di kita Muharram, Safar, Mulud, Silipulu, Julai, Rajab, Rawah, puasa, Syawal, Hafid, haji. Sedunia Pak yang berubah nama bulan di Indonesia doang. Di mana-mana nggak ada bilang bulan puasa, bulan Ramadan puasa, cuma di kita. Makanya Indonesia mah terbesar umat Islam sedunia Bapak. Muka-mukanya begini se-Indonesia mah, tapi ditakuti. Kita bangga jadi orang Indonesia. Ibu bangga nggak? Bangga nggak? Ya udah gitu aja. Bapak Ibu yang saya hormati, Mankobah tadi menceritakan seorang namanya Syekh Ahmad Janji. Syekh Ahmad Janji itu Bapak Ibu kerjanya puasa, sholat puasa. Kalau kita makan, nah Syekh Ahmad Janji mah kerjanya sholat puasa. Ketika dia habis sholat, terbersih dalam hatinya, Thariqah Qadiriyah, Thariqah Mursyidi Syekh Abdul Qadir itu lebih banyak disukai daripada Thariqah yang rupanya kedengaran sama gurunya Bapak. Sama gurunya, akhirnya dipanggil, hai Kaji, kamu tahu nggak Syekh Abdul Qadir? Enggak. Pernah dengar tapi nggak pernah ketemu. Syekh Abdul Qadir itu mendapatkan 12 kemuliaan. Andaikan sungai, laut, semua air-airan dijadikan tinta, kalamnya adalah pun-punan, manusia, jin dan malaikat untuk mencapai kehebatan Syekh Abdul Qadir tidak akan bisa. Akhirnya apa Ibu? Ngomong sorangan, ngomong Dewi, jangan matikan aku ya Allah kalau bertemu Thariqah Syekh Abdul. Akhirnya didoakan oleh gurunya, dia berangkat. Nah kira-kira kurang lebih pertengahan perjalanan dia nemu sungai di daerah Azmir. Bapak Ibu jujur, kalau kita habis jalan jauh ketemu air, nyuci kaki apa wudhu? Jawab lu. Kita jalan 10 kilo ketemu air, wudhu apa cuci kaki? Paling bantar gosok muka, kubur-kubur. Syekh Ahmad Kadibah memang kerjanya puasa, sholat. Nah, ketemu air bukan cuci kaki, wudhu. Habis wudhu, sholat. Sholat apa? Yakin disugril wudhu atau sholat mutlak Bapak? Setelah sholat, kemudian dia puasa Ibu. Orang puasa itu kalau habis sholat, orang puasa itu biasanya apa itu? Ngantuk Bu ya? Ngantuk gak Bu? Bulan puasa Ramadan pagi habis subuh tidur, zuhur sholat tidur, asar sholat. Nah sekarang Bapak ini sekarang nih lapar, yakin gak bisa tidur Pak. Ini malam ini nih, malam Jumat, perut lapar, duit gak gablek, rokok habis, kopi habis, gak bisa tidur. Orang puasa itu aneh Bu ya, perut lapar kok ngantuk gitu. Nah setelah sholat beres, angin sepoi-sepoi, apa sepoi-sepoi kaki liwir yang sudah mengalir, tertidur. Ketika tertidur beliau mimpi, dibilang bukan, ya mimpi didatangi Tuhan Syekh Abdul. Apa ujungnya itu? Beliau mendapatkan mahkota merah, mah dan sorban. Bangun tidur ada Bapak, bangun tidur, coba Bapak mimpi
Mimpi punya duit, bangun tidur ada nggak? Nggak ada. Apalagi mimpi habis makan enak ya. Pas bangun nasi habis, telur habis. Nah, dibilang mimpi bukan, mimpi dibilang bukan, tapi mimpi. Nah, setelah mendapat mahkota merah sore, beliau bangun ada balik ke gurunya. Katanya dia pengen mendapat talqin, Ibu. Dan dia bilang jangan dimatikan, aku belum ketemu Thariqah Syahadun. Nah, ini perlu Pak dijelaskan ini. Kok dapat mahkota merah, mendapat sorban hijau, dia gak langsung ketemu Syahadun Qadir. Nah, dia lapor gurunya. Nah, kalau bagi kita Ibu, sorban hijau mahkota merah itu adalah zikir jahar, zikir habis dahar. Lah, ya orang Banten. Nasi belum habis kopi, nasi belum habis kopi lagi. Itu kebiasaan termasuk saya, Pak. Saya ini kalau makan dengan kopi gak semangat. Ada kopi. Nah, ditakdir atau tidak, beliau lebih daripada ditakdir karena beliau didatangi Tuhan Syahadun. Nah, kita pun beruntung Bapak sudah mendapatkan mahkota merah dan sorban hijau. Zikir jahar, zikir habis. Ini hebatnya lagi Bu, Syekh Ahmad Kani itu pemuda yang ahli ibadah. Cuma kerjaannya tiap hari ngambil kayu bakar. Kira-kira di tanah Timur Tengah ada pun nangka kan? Ada nggak? Pun bambu? Ngambil kayunya kemana itu? Tiap hari di Bankomat tadi ngambil kayu bakar untuk orang fakir masak roti. Nah, ini perlu dikaji lagi. Mawal fakir, ada fakir, ada miskin. Mawal fakir, mawal miskin. Mau dijelasin nggak? Nah, ini fakir mas saya. Dengerin. Fakir itu urusannya ngaji aja, ngajar aja, tapi jatuh bisa. Makan nih, gak punya kan? Kadang-kadang si fakir ini bicara lebih banyak daripada si miskin. Miskin mah ibu yang kerja sama bapaknya. Orang miskin itu bukan gak punya harta, bisa punya gaji tapi tiap bulan tekor. Nah, fakir di sini santri Bapak. Fakir itu makan mah makan, minum mah minum, duit mah punya, tapi tidak punya selip, gaji, selip, seperti kisirot Bapak. Ya, makan mah makan, minum mah minum, rokoknya di Surepil 234. Sehari 2 bungkus kali 20, 40 ribu. Rokoknya aja sebulan 1.200.000. Tapi fakir Bapak. Nah, kenapa? Sedang berjuang di jalan Allah. Nah, miskin mah ngajar enggak, tadi enggak, tapi dia tiap bulan punya selip kan? Pasti lihat sisanya tinggal 20.000. Miskin. Yang tidak ada itu fakir, miskin. Fakir miskin mah kerja enggak, berjuang di jauh juga enggak, makannya seminggu sekali. Kalau kismin, apa itu kismin? Kalau fakir ada, miskin ada, fakir miskin. Kalau kismin ada gak Bu? Gak ada itu mah karangan. Nah, dibilang oleh gurunya, hai Kani, kamu itu sudah punya mahkota merah, mudah mendapat kemuliaan, tidak pantas kepalamu menjunjung kayu bakar. Ini dikaji lagi, apa sih? Kok gak boleh benar? Mahabbatu syekhi himmatuka fit tariqah mu'alajatun nafsi min awsafil mazmumah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mahabbah cinta kepada, artinya setelah bapak ibu kita ditalkin
para wakil takir, kita mahabbah. Nah, ibu pun sama, bapak pun sama, saya pun sama. Kita sudah mahkota, sudah dapat la ilaha illallah. Tolong kerjaan-kerjaan yang tidak manfaat jadi kerjakan. Mu'al jatun nafsi min awsofil mas. Nah, contoh misalnya saya dulu hobi main gaple. Main gap, paling enak main gaple. Apalagi nahan teman balak 6, paling enak coba. Atau main remi bapak ya, atau main catur, main apa lagi, pokoknya main lah. Ketika kita sudah mendapatkan talqin zikir, tolonglah yang tidak manfaat pak dikurangi bapak. Ngobrol ya gak pukul lagu dikurang. Makanya abah menyediakan buku ya, buku harian, buku mingguan, buku bulanan, zikir khotaman, zikir penakibat. Yang keempat apa? Belum tahu ya? Ulang. Zikir pertama, kedua khotaman, seminggu sekali, minimal 2 kali. Yang ketiga, yang terakhir apa? Makan. Astagfirullahaladzim. Ini dari apa ini? Zikir khotaman, manakibat, terakhir ini dari apa pak? Ada manakibat gak makan? Nah, kenapa barokahnya beda pak? Kalau dulu orang manakibat bekakak ibu, ayam jago juga bu, ada goreng apa, bakar terasi, bakar bawang merah, cabai merah, betul gak? Wahnya 7 huruf lupa. Nah sekarang kan orang yang harinya banyak pak. Kalau bekakak cuma sendiri, bapak ngelihat rame begini ya, gak boleh tuh. Itulah hebatnya apa? Sama bapak makan nasi sama telur, saya pun sama. Kalau dulu yang kenyang kiainya doang, kurang ajar tuh kiai. Pisangnya buat dia, ayamnya buat tiap lembaran buku mankoba itu ada duitnya. Apa yang kita bikin nafsu apa? Itu pisang segedemu. Bakakak wangi, itu dia hadir dia begini, ngeliatin ya. Nah di abah alam, kiainya sama, muridnya sama, jemaahnya sama, makannya sama. Kenapa harus kasih makan? Kita kelas kita mah, ketika Syekh Abdul Qadir Tiraga, hai Abdul Qadir, kamu mah gak pantas banyak makan, berilah kepada muridnya supaya zikirnya kuat, perut kenyang juga. Apalagi perutnya lapar. Nah ini pak hebat apa ada itu. Jadi abah ada lagi putih dan dipilah. Yang pintar murid abah, yang bodoh murid abah, yang kaya murid abah, yang miskin pun, yang bandel tuh dia apa? Panggilan Syekh Abdul Qadir dalam Manqobah. Ketika ada murid-muridnya tersingkap auratnya, punya masalah yang besar, muridnya ada di barat, Syekh Abdul Qadir timur, akan disibuti. Makanya tolong bapak ibu perbanyak robito. Apa robito? Nyantolkan, nyambungkan rohani ke guru. Nah ibu bapak boleh ini robito pak. Kita mah kurang robito, amal mah cukup lah. Zikir tiap hari, khotaman tiap, cuma ke gurunya lupa. Tahu ibu robito? Nah robito itu ada tata cara. Mungkin sekelas Ustaz Abdullah beda robitonya. Assalamualaikum ya malikat zaman ya imamah. Lah kalau ibu kita kan bukan santri, cukup begini ibu. Abah, saya Sirajuddin punya utang banyak abah, pengen kebaik. Kata malaikat tak urus saja dengan abahan. Artinya dengan bahasa pun boleh. Pernah kejadian ibu, pernah nih, ada seorang pemuda, dia dagangnya dagang cendol. Tahu cendol ibu? Cendol. Minjam uangnya dari kakak ipar, uangnya itu. Kata kakak ipar saya begini, yang mana saya modalin cuma pulang dagang dikembali. Dia jualan cendol, pas mau berangkat hujan gede, kira-kira ada beli gak pak?
jualan cendol hujan kan, dia nongkrong di pos ronda begini aja PC-nya miring Pak. Dia mikirin bukan cendol kan aku ibu, bukan mikirin bagaimana pulang dagang ngulangin uang, sedangkan kakak iparnya Judas galak. Ya udah, saya dia teringat ucapan Ki Surajudin, dalam posisi apapun, dalam keadaan kita yang sudah ditarget harus berbanyak robitoh kepada guru. Ya Pak ya, dipakai sama dia. Balik sedih kan Pak ya, orang susah maka sedih Bu. Apa? Saya Ujang lagi jualan cendol, keluar hujan kan gede. Ya saya pikirin apa, bukan cendol galak, mikirin ngembaliin uang. Amin, udah. Itu hujan sampai asar ibu, gak berhenti. Akhirnya balik ibu, balik. Itu bawa pikulan Pak, itu gak bisa duduk begini. Ya jangan galak ibu. Ya, tetangga yang dikasih aja ogah. Sampai ke rumahnya kakak iparnya udah ada. Itu lihat kakak ipar kalian makan ibu. Udah balik ya, itu baik bener nanya lagi. Iya Pok, gua nggak ada kan? Ya begini, baru keluar hujan kan, gede. Lalu istrinya keluar, gimana Pak? Tuh, masih banyak, iya. Atau gimana? Udah Neng, kata kakaknya nih, udah aja. Ya udah ini kan semua udah ikhtiar, udah ini, udah dia. Mau bilang apa lagi? Udah cendolnya bagi, masalah uang jangan dipikirin. Yes, senang nggak kira-kira? Ini yakin Bapak. Cuma kata kakaknya kalau punya duit bayar masih mending. Lo pengen dilunasi gimana lo? Tapi pada saat itu selamat tadi. Ini nyata Bapak. Ada lagi yang lucu. Seorang, ini orang suruh musir jurik Bu, tau jurik? Dedemit. Itu yang disuruhnya kalau Ustaz ya tadi habis siapa? Misri, nggak ada kan Ustaz? Lah ini mah bacaannya beledak-beleduk atau beledak-beleduk? Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Suruh baca tawasul. Suruh apa itu? Orang begini gimana? Wah nggak salah nih. Bukannya kiai yang disuruh, ini mah tukang ngangon kamu. Berangkat ke daerah yang ada di Demit. Habis tawasul beres, padahal tawasulnya ibu kalau diponten nilainya cuma 2. Udah gak benar aja bacaannya. Itu di Demit turun, ampun begini, ampun. Di Demit. Nyamperin dicabok Bu. Iya Bren. Ampun. Dicabok lagi. Iya Bren. Yang ketiga kali jebret itu di Demit ngomong, hei Udin, gua sama lu dari tadi gak takut sebetulnya. Sama lu gak takut. Di belakang lu ada yang ngobrol sama Hanok. Ini Bapak jelas. Ini saya informasikan ya kepada ibu bapak siapapun, kalau ada orang-orang yang kena sesuatu yang di luar nalar tawasul. Yang tadi itu ketiban obat ya ila hadrati pokoknya 47 kali, kulhu 3 kali, al-falaq, an-nas, kemudian al-fatihah, alif lam mim, ayat kursi, inna anzalna wal asri idza jaa, kemudian innallaha wa mala yusholluna ala sholawat kamilah 3 tiupin. Kalau nggak jadi nasib, kalau nggak sembuh mana? Kalau nggak sembuh ya udah nasib dulu. Nah kita udah istilah, tapi saya yakin kuncinya Robi itu apa? Saya mau baca tawasul, ada orang kesuruh, lupa jangan dimodif ibu. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin. Katanya kesurupan, ini orang gila. Ini yang jadi permasalahannya dimaksud dimodif yang kurang ajarnya itu. Biasa itu, oh apel gini. Kamu dari mana ya? Pengen apa? Dipencet ke jirit, atau pencet ginian ibu gak mana sakit ya. Beres kesurupan pada bengkak kakinya. Nah dengan tawasul tadi bapak, ini perkejadian. Bayi waktu diundang saya diundang ke Bali. Itu kena leak atau leak? Kena leak gak? Tahu leak gak?
Lu tahu dari mana lu ya? Udah gak tahu aja kita tahu lah. Nah, leak itu bahasa kita apa? Dendam mengganggu. Itu kata orang sana susah. Buktikan dia tuh lawan Pak. Pakai tawasul. Robi itu apa? Lain itu Pak. Apa? Nyelihat lawan saya terus Pak. Al-Fatihah. Kabur Pak. Saya tahu Bapak mengetahui. Baru cekek kalian. Itulah ya. Jadi inilah kehebatan apa? Dikasih amalan harian, amalan mingguan, dan amalan bulan. Dan di amalan bulan ini ada bonusnya Pak. Jangan mana kita kalau makan. Disitulah barokahnya Bapak. Pernah ngobrol dengan Bapak. Yai. Tiap bulan ini di Suralaya harus potong sapi. Amanat apa? Yang disebut tolak balap. Kalau keluarga ada motong, atau kalau ada orang ikhwan ngasih, keluarga tidak potong. Yang penting ketika menakib harus motong sapi minimal 1 ekor. Buat siapa? Buat jamaah Bapak. Bayangkan di Suralaya tukang bubur ada ya Bu ya? Kupat tahu ada. Tukang apa lagi? Banyak. Banyak. Tukang makan lebih banyak. Itu di dapur apa tetap ada Pak. Nah sekarang kan dibungkusin Bu sekarang ya. Pakai apa? Kertas nasi. Ini pernah kejadian. Saya mau ke Umi, lihat orang lagi ngantri bawa bungkusan nasi 2. Bungkusan nasi saya tanya dia dulu kan di depan Umi itu ada bambu tuh. Bapak, enak suci dulu kayak begitu. Saya liatin. Ente kenapa ambil 2? Barokah Kiai, kurang ajar barokah. Tapi pengen tahu saya hasilnya. Gak banyak ngomong, saya liatin aja. Dia makan Bu yang beres. Yang kedua basi. Cuma 5 menit. Kenapa? Bukan haknya. Bukan haknya. Kok jadi begini Pak? Kan gue juga bilang, lu kenapa? Lu bilang barokah. Itu barokah goblok, celaka. Lembek airnya dibuang. Ini. Nah kemarin Umi butuh gelas sama sendok ini kepada Bapak barangkali yang pernah habis sendok sini pulanginlah. Itu habisnya sendok di dapur apa sama gelas ambil orang barokah tolol sih ya. Habis sendok lagi tuh sendok habis gelas saya kira barokah tadi. Nah kemarin Umi akhirnya alhamdulillah saya kondisi di Tangerang mendapat 50 kodi Bapak gelas. Kena Umi bingung gelas pada kemana kok pecah? Enggak kok hilang. Oh ini pas ini murid-murid yang cari barok itu garong sebenarnya. Ini ada cerita lucu Bapak, ada cerita lucu nih. Ada orang punya anak perempuan 3. Kata yang ngasih tahu katanya kalau kamu pengen punya anak lelaki setiap selamatan nyuri sendok. Dan selamatan nyuri sendok. Ngambil tuh. Nah yang keempat perempuan juga. Yang keempatnya itu akhirnya dia pulang. Assalamualaikum. Ada apa? Saya minta maaf Pak. Waktu Bapak dulu 2 tahun yang lalu selamatan saya ngambil sendok. Nah emang kenapa? Karena ada petunjuk guru saya kalau pengen punya laki-laki maling sendok di rumah ya selamat. Ini ya itu kan semua wakolotihi Bapak wakutubihi warusuli wakolo. Nah ini tolong Bapak kan ke Suryalaya ya awas hati-hatilah ya. Kira itu bukan hak kita ya. Dia ngambil nasi 2 bungkus dia bilang barok. Itu bukan barokah gembol. Apa gembol? Tuang makan. Saya liatin begini terus makan udah beres dibuka. Apa basi Pak ya? Kata gua ya apa lu goblok lu orang ya inilah Bapak hebat musik. Jadi itulah yang kenyataan musik kita ini ya. Jadi Kang Haji Baban bilang tiap bulan itu harus potong sapi ya. Dan ini mudah-mudahan Bapak kita berkhidmat lah ya kepada Suryalaya. Caranya kalender apa almanak sudah bulan kalender almanak nanti ya. Kalendernya 25, almanaknya 25 nanti beli. Sama nggak itu? Beli kalender 25, almanaknya 25 nanti ke Suralaya. Almanak apa Bu? Kalender? Ya udah kalau beli almanak ya beli kalender. Beli kalender 25
30, yang dagang bingung. Lu tadi mesen 20 kalender, almanaknya 30. Ya, jadi sumpah siang kita berbo, di antaranya tiap tahun wayahna di rumah itu punya apa? Kalender apa? Ya, kalau bukan kita siapa lagi yang beli? Ya, buku Wudhu Jumat Bapak. Orang bisa beli tapi gak sah mengamalkannya. Ibu bapak sudah ditakir, ukur Jumat itu aurat luar biasa Bapak. Banyak yang minat ya. Termasuk kemarin saya nalkin di daerah Pasar Kemis, bukan mantan, itu jamaah uji daerah Cicayur Bapak. Karena Abu yang uji sebelum meninggal beliau ngomong begini, 3 bulan haji. Nanti mah yang bakal datang dari penduduk dia mencari Abah Anom ke Suryalaya. Tuh dari Ki Uji Pak. Nyata sekarang saatnya kunci udah 300 orang lebih saya nalkin tuh Pak. Rata-rata kiai semua, rata-rata Pak. Ya, kiai inilah bertanda bahwa Abah Anom itu bukan mursyid sembarangan. Abah tidak pernah pamor. Nah, sudah ngaku dan Abah dimanapun selalu sayang kepada murid. Ibu disayangi bapak, Abah kita pun disayang. Nah, kuncinya sok amalkan kalawan nyanyi dan ngahontal kaha. Kalian zikir bapak amalkan, khodaman. Kelihatannya apa sih zikir goda-godek ya? Gak ada zikir goda-godek. Ada gak Bu zikir goda-godek? Goda-godek kau. La ilaha illallah ya. Jadi mudah-mudahan sekalian ada manfaatnya. Jadi inilah bulan Jabadil Awal mankobana Syekh Ahmad Kaji. Syekh Ahmad Kaji itu ahli kasab, Ibu. Ahli kasab di atas kiai. Ahli kasab Bu, wali belum? Belum. Kalau bapak pasti wali murid. Wali nikah ya. Nah, udahlah berpegang teguh dengan Syekh Abdul Alamin. Mari baca surah al beliau, semoga belum dapat tawakkal barokahnya. Bapak ibu kita semua dapat ucapan beliau dan kita selamatkan di akhirat. Keluarga besar kita sakinah mawaddah warahmah, anak-anak dijadikan anak yang soleh dan solehah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kadang itu yang dapat sampaikan, mudah-mudahan manfaatnya. Jadi dari dapat kalendernya belum ya? Haji belum. Oh bulan Januari. Oh jadi siapa aja? 1 orang 1. Ini kejadian kemarin gempa Bu ya di Cianjur ya. Nih. Jadi kita bukan apa ya? Bukan klinik apa namanya? Klinik ya. Kejadian gempa ada foto apa? Yang ada foto apa? Jangankan runtuh, retak juga enggak. Dimuliakan oleh Allah Pak. Itu waktu di Cianjur saya lihat semuanya habis, teras habis, gini habis. Di mana ada foto apa? Cumanya 2 meter, enggak apa-apa. Ya, makanya insya Allah Ibu tempelkan, cuma tolong taruh kalender Abah itu jangan di kamar tidur, kurang ajar lu. Kecuali kayak gini nih, pengen mahabbah kepada Abah. Bang melihat kita jadi anak lagi. Wah ajar lu kok. Selesai, bidain. Jangan di kamar. Tempat tidur saking mahabbah. Nah ini yang muda, yang tua apa dia? Yang muda-muda ini nih. Ya, tolong pindahin lah, jangan di kamar. Di mana? Di ruang tamu. Kalau malu di ruang tamu. Ada orang Pak. Ya dia bilang habaib lah. Ketika lihat foto Abah, kabur Ibu. Dia ikut segini itu datang. Kenapa? Ampun saya panas. Padahal dia apa-apain itu. Ya, nah kemarin kejadian di Cianjur. Ya, itu luar biasa. Foto Abah. Nah ini dimuliakan Allah Bapak ya. Jadi wayahnya Ibu. Nah bekas-bekasnya tadi, bekas foto Abah itu albanak digunting, apa namanya itu? Dibingkai. Itu berharga Ibu. Kedua logo Suryalaya itu bukan sembarang logo. Ajangan Jejet mungkin pernah cerita dulu. Beliau mobilnya jatuh ke jurang, mobil hardtop Land Cruiser, kaca depannya yang ada logo tidak hancur, yang kotak-kotak win hancur. Masuk di akal kan? Harus siapa yang nyungsep itu kaca depannya ya, yang hancur. Ini yang hancur jendelanya, coba jendela begitu kecil.
Nah itulah, jadi bukan sembarang logo dan foto-foto apa itu, memang sudah bukti bayar. Ini saya wajib menyampaikan, tolong disimpan baik-baik ya. Ya jangan wah, opsi dipakai tolong di kamar mandi, kurang ajar. Atau di dapur kanan kami. Ya, itu guru kita, musik kita Pak. Abah mah tidak marah, abah mah tidak tapi kita yang kurang adab ya. Karena dalam tarekat adalah bukan ilmu adab, ibadah yang paling hebat adalah adab, amal yang paling mulia adalah ini ya. Ini faedahnya dua, adab. Ibadah yang paling hebat adalah akhlak. Akhlak kepada siapa? Pada dalam tarekat menghormati guru sampai kajian Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.